Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Putri Citrahati MSOS selaku dosen mata kuliah komunikasi antar budaya dan teman-teman kelas KPIE yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya lah saya dapat membuat video ceramah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Oktavina dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di kelas KPI dengan NIM 2030501146. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keistimewaan agama Islam yaitu bahwa Islam adalah agama lintas waktu dan lintas tempat. Dalam arti bahwa Islam bisa dipraktekkan dimanapun dan kapanpun. Kapanpun Islam bisa dipraktekkan, baik di zaman dahulu, zaman sekarang, bahkan zaman sampai yang akan datang, hingga akhir zaman. Begitu pula, Islam bisa dipraktekkan di mana saja. Di Arab bisa, di Nusantara bisa, di Eropa juga bisa. Oleh karena itu teman-teman, Islam dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama akhir zaman, agama penutup semua agama. Tapi terkadang timbul pertanyaan, bukankah setiap wilayah itu punya budaya? Bagaimana Islam bisa menyesuaikan dengan adat istiadat dan budaya di suatu wilayah, seandainya memang Islam itu bisa dipraktekkan di semua wilayah? Adat Cina berbeda dengan suku adat Jawa, adat Arab berbeda dengan adat Eropa. Bagaimana bisa Islam dipraktekkan di seluruh wilayah? Apakah ajaran Islam menyesuaikan adat istiadat yang ada di suatu wilayah? Atau justru sebaliknya? Sebelumnya, ketika kita berbicara mengenai budaya, kita harus paham bahwa budaya itu adalah hasil olah berpikir, hasil dari akal budi manusia. Itu budaya. Jadi, budaya adalah kegiatan atau menciptakan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat itu adalah budaya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena budaya itu hasil dari akal manusia, produknya akal manusia, maka budaya itu bisa saja berubah, juga bisa benar, juga bisa salah. Budaya itu bisa baik, juga bisa tidak baik. Budaya itu bisa lurus, juga bisa bengkok. Nah, seperti itu budaya teman-teman. Kita pahami dulu karakter budaya. Islam sebenarnya adalah wahyu. Wahyu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sesuatu yang bersumber dari Allah itu salah? Jawabannya tentu saja tidak. Wahyu dari Allah itu sudah pasti benar, teman-teman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahakun min rabbaka fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita paham karakter syariat Islam, tidak mungkin kita salah. Sedangkan budaya itu bisa salah juga bisa benar.
Maka yang seharusnya yang menyesuaikan yang mana? Apakah budaya yang harus menyesuaikan dengan syariat atau syariat yang harus menyesuaikan dengan budaya? Ya, tentu kalau kita tahu karakter masing-masing, harusnya budaya yang harus menyesuaikan syariat. Karena budaya bisa juga salah, juga bisa benar. Sedangkan syariat tidak mungkin salah. Kalau boleh kita kasih ilustrasi seperti ini contohnya. Ketika kita membeli peci, kalau kita membeli peci, kemudian ketika kita kurang teliti, akhirnya peci itu kekecilan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita harus mengurangi ukuran kepala kita dengan cara dipangkas? Atau kita tukar agar sesuai dengan ukuran kepala kita? Tentu saja orang yang berakal sehat tentu akan menukarnya agar peci tersebut bisa menyesuaikan dengan ukuran kepalanya. Itulah perumpamaannya teman-teman. Bahwa syariat itu seperti halnya kepala dan budaya adalah peci. Ketika budaya tidak cocok dengan syariat, bukan syariatnya yang dipangkas, tapi budayanya yang menyesuaikan dengan syariat tersebut. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau begitu berarti Islam itu anti budaya dong? Oh, tentu saja tidak, teman-teman. Tadi kita sudah sampaikan budaya itu ada yang benar dan ada juga yang tidak benar. Islam itu mengakomodir budaya yang baik. Makanya perhatikan, budaya-budaya yang bertentangan dengan budaya Islam, contohnya budaya Jawa, adalah totok romo misalnya tuh. Ada yang juga gotong royong, itu tidak dilarang dalam agama kita, teman-teman. Jadi tidak benar jika ada seseorang yang bilang bahwa Islam itu anti agama. Tapi memang ada yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan ketentangannya. Contohnya budaya yang bau kesyirikan, yang berbau dengan kemusyrikan atau sebagainya. Contohnya ada persembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus bisa membeda-bedakan mana kearifan lokal yang betul-betul arif dan mana kearifan lokal yang tidak arif. Kearifan lokal yang arif adalah kearifan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang bisa kita hidupkan dan harus kita jaga, kita lestarikan. Dan kearifan lokal yang tanda kutip yang tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang harus kita perbaiki agar menjadi manusia yang betul-betul berbudaya, dengan budaya yang tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai syariat dan budaya yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sekian dari saya. Apabila ada salah ucap, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Ibu Putri Citrahati MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar budaya, dan teman-teman kelas KPI, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.